Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya, tentang salah satu pemikir Islam sosial dari Indonesia, yaitu almarhum Profesor Kunto-Wijoyo. Sebelum itu mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kunto-Wijoyo adalah nama besar di dalam dunia intelektual di Indonesia, ya. Baik sebagai pemikir muslim, sebagai seorang ahli sejarah, dan yang lebih langka adalah sebagai seorang sastrawan dan penyair. Pak Kunto lahir di Yogyakarta tahun 1943 dan beliau meninggal pada tahun 2005. Ini beliau meninggal karena sakit, ya, setelah bepergian dari luar negeri. Istri Pak Kunto, Bu Susi Kunto-Wijoyo, adalah Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Beliau alumni Fakultas Tarbiyah dan pernah menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan pernah menjadi dekan pertama Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Ya, oleh karena itu nama Kunto-Wijoyo juga cukup lekat dengan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Selain karena Pak Kunto menulis tentang ilmu sosial yang sangat unik, ya, tetapi juga karena ada memang relasi sosialnya. Nah, kita punya hubungan dengan keluarga Pak Kunto. Saya pernah agak lama bergaul dengan putra sulungnya Pak Kunto waktu kita di Australia, ya, awal-awal tahun 2000, Mas Punang. Oke, kita akan mulai dengan melihat sosok Kunto-Wijoyo, ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Pak Kunto ini seorang penulis yang sangat produktif. Ya, pada awalnya kuliah di Fakultas Sastra dengan jurusan sejarah sekaligus penulis puisi. Ada beberapa karya yang dikenal secara nasional maupun internasional, artinya diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh orang Indonesia maupun oleh penulis asing. Yang pertama ada buku judulnya Suluk Awang Uwung, lalu ada Makrifat Daun dan Daun Makrifat. Nah, ini memberi kode, memberi gambaran bahwa Pak Kunto ini penyairnya lebih bernuansa religius atau lebih bernuansa spiritual, ya. Saya juga tidak terlalu familiar dengan karya-karya puisinya. Lalu ada Khutbah di Atas Bukit dan Mantra Penjinak Ular. Kalau tidak salah, Khutbah di Atas Bukit itu terbit di tempat saya bekerja dulu. Ya, saya pernah bekerja di penerbitan Bentang Budaya di Yogyakarta tahun-tahun 20-an tahun yang lalu. Nah, salah satu buku yang diterbitkan adalah tentang Khutbah di Atas Bukit, kisah seorang reformer, seorang guru spiritual yang memberi wejangan kepada masyarakat dari atas bukit, ya. Lalu ada Mantra Penjinak Ular, ini juga karya novel. Lalu yang cukup fenomenal adalah karya-karya cerpen, ya. Nanti silahkan, saya kira kalian perlu mencoba membaca cerpennya Pak Kunto, ya. Ada Kunto-Wijoyo memenangkan berkali-kali cerpen terbaik edisi Harian Kompas. Jadi perlu diketahui Harian Kompas punya forum, ya, pemilihan
cerpen terbaik di Indonesia yang pernah dimuat di Harian Kompas. Dan itu adalah ajang sangat bergengsi. Siapa yang nanti kumpulan cerpen terbaik yang pernah diterbitkan di Harian Kompas, di koran Kompas itu diterbitkan menjadi buku, dan di antara yang terbaik itu dipilih yang paling baik. Nah, Pak Kunto menang 3 atau 4 kali. Ya, itu sangat-sangat langka. Bisa menang saja sudah langka, apalagi menang berkali-kali. Nah, di antara 2 cerpen ya, ini adalah Laki-laki yang kawin dengan peri, Anjing-anjing menyerbu kuburan, dan beberapa yang lain. Nanti silahkan dicoba ya. Kalian coba membaca bagaimana Kunto Wijoyo memberi nasihat di dalam sebuah cerita. Nah, ini saya ceritakan saja yang pertama ya. Laki-laki yang kawin dengan peri. Jadi ada kisah seorang laki-laki yang sakit-sakitan di sebuah kampung sampai tidak ada orang yang mau bergaul dengannya. Ya, karena orangnya bau, kemudian nggak bisa dimintai tolong karena sakit-sakitan. Karena dia tidak ada yang mau bergaul dan akhirnya tersingkir, orang ini kemudian pindah rumah ke pojok kampung dekat kuburan. Laki-laki itu tinggal di rumah di dekat kuburan. Lama-kelamaan hidupnya menjadi seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali orang bertemu dengan laki-laki itu, orang desa maksudnya, orang desa yang bertemu dengan laki-laki itu kemudian sakit. Sakit, menderita kesusahan. Lalu muncullah gosip, rumor bahwa laki-laki yang tersingkir tadi itu, yang disingkirkan oleh masyarakatnya itu sudah kawin dengan seekor peri, ya, seekor hantu perempuan yang kemudian membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyakitinya, gitu ya. Sehingga orang-orang kemudian dari awalnya jijik dengan orang itu kemudian menjadi takut karena orang itu ternyata punya istri, makhluk halus yang bisa mencelakai siapa yang dia kehendaki. Nah, di akhir novel itu, di akhir cerpen itu, Pak Kunto mengatakan, orang itu kalau ditekan, kalau mendapatkan penderitaan, manusia itu kalau didolimi, ya, dia akan mencari bantuan kepada siapa saja. Dia akan mencari pertolongan kepada siapa saja, termasuk kepada makhluk halus yang mungkin tidak baik. Ya, itu kisah yang sangat menarik, tetapi di dalamnya ada sebuah nasihat bahwa jangan sampai kita membuat orang menderita, membuat orang susah, karena orang yang susah itu bisa jadi dia nanti akan berubah menjadi makhluk yang justru akan merugikan kita semua. Sama ada kisah yang cukup setara dengan ini ya, tulisannya Khalil Gibran menceritakan seorang anak muda yang mencari pekerjaan di pasar, tidak ada yang mau memberi. Akhirnya dia pergi, beberapa tahun kemudian datang dia sebagai preman. Ya, preman yang kemudian selalu mengganggu orang-orang di pasar. Jadi dia mengatakan, dulu saya minta pekerjaan baik-baik, tidak ada yang memberi. Sekarang saya punya kemampuan, punya teman, punya kemampuan menyakiti orang, maka saya akan meminta uang mereka sesuai dengan kemauan saya. Nah, ini nasihatnya sama. Nasihat moralnya adalah jangan membuat orang menderita, karena orang yang menderita bisa berubah menjadi penjahat. Nah, sementara Pak Kunto juga sangat produktif menulis karya-karya ilmiah, karya-karya non-fiksi. Di antara yang cukup populer, ya tentu saja pengantar ilmu sejarah, ada metodologi ilmu sejarah karena beliau memang profesor ilmu sejarah. Lalu ada Islam sebagai ilmu. Nah, ini nanti yang akan menjadi inti dari pemikiran Pak Kunto. Kemudian ada Paradigma Islam. Ini buku yang sangat monumental, sangat tebal, isinya sangat banyak, menceritakan bagaimana dinamika Islam itu selalu
melekat pada dinamika masyarakat. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan Muslim tanpa masjid. Jadi Pak Kunto merasa gelisah dengan pertentangan antara kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Ada kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok perkotaan, kelompok pedesaan, kelompok modern, kelompok tradisional, kelompok pasif, kelompok radikal gitu ya. Nah, menurut Pak Kunto, semua itu terjadi sebagai akibat dari dinamika sejarah. Masyarakat itu memang berbeda-beda. Ada masyarakat pedesaan yang memang orientasinya, iramanya itu berbeda. Karena mereka hidup di pedesaan dengan atmosfer pertanian. Sementara masyarakat perkotaan dengan atmosfer industri, perdagangan tentu lebih dinamis, lebih kritis. Ya. Orientasinya adalah dinamika, pergerakan, perubahan. Sementara masyarakat di pedesaan, pertanian orientasinya adalah stabilitas, kesabaran. Karena kalau dagang bisa mencari strategi ya, tapi kalau bertani ya nggak bisa. Mau strategi apapun ya harus nunggu sampai pohonnya bisa berbuah. Lalu Pak Kunto membayangkan adanya sebuah masyarakat Islam pasca industri. Ya, jadi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan itu berbeda sebenarnya hanya ketika proses industrialisasi. Yang satu berorientasi pada stabilitas sosial, yang lain berorientasi pada dinamika sosial. Tetapi bayangan Pak Kunto berdasarkan kajian masyarakat pasca modern di Barat, nantinya kalau sudah pasca industri, orang desa dan orang kota itu nantinya akan sama. Mereka sama-sama masyarakat konsumen. Ya, masing-masing sudah punya dinamikanya sendiri, tidak saling bertentangan karena antara perdagangan dan pertanian sudah terintegrasi melalui masyarakat pasca industri tadi itu. Pertanian itu tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga menciptakan sebuah subkultur. Ya. Seperti di Eropa Utara, banyak masyarakat pedesaan yang tetap tinggal di desa secara tradisional, tetapi mereka kuliah, kemudian teknologinya maju, mereka iuran satu kampung membeli turbin, membeli kincir angin yang sangat besar, yang bisa untuk memasok listrik satu kampung. Mereka hidup menyendiri, tetapi hidup mereka itu penuh. Seluruh kebutuhan hidup mereka tercukupi. Nah, Pak Kunto membayangkan suatu saat nanti ketika Indonesia itu sudah mencapai kesejahteraan itu, maka kelompok pedesaan, perkotaan, tradisional, modern itu akan berjumpa pada satu platform baru yang disebut sebagai Muslim tanpa masjid. Karena masjid itu biasanya menggambarkan kapling-kapling ya. Ini masjidnya A, masjidnya B, nanti masjidnya B diambil A, masjidnya A direbut C gitu ya. Itu kalau kalian yang aktif di dunia pergerakan, dunia dakwah itu menjadi isu yang kadangkala panas ya. Orang Islam rebutan masjid. Nah, oleh karena itu Pak Kunto mengatakan nanti suatu saat akan berhenti. Itu ketika kita sudah mencapai pasca industri. Lalu juga Pak Kunto menulis tentang radikalisasi petani karena S3 dia itu tentang petani di Madura. Nah, di antara berbagai karya-karya ini ada satu yang sangat menarik, bagaimana seorang Kunto Wijoyo itu merumuskan gagasan ilmu sosial yang dikenal sebagai ilmu sosial profetik berdasarkan ayat Al-Quran. Ini luar biasa, karena ya tentu mengandaikan dua kemampuan atau tiga kemampuan tersendiri. Pertama, kajian tentang ilmu sosial dia harus mahir. Perkembangannya sampai di mana? Mana yang bisa dikembangkan? Lalu kajian-kajian keislaman. Ya, topiknya
topik-topik apa saja di dalam Al-Quran yang relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer saat ini. Jadi Kuntowijoyo meskipun namanya tidak nama Islam ya Kuntowijoyo, tapi dia seorang aktivis Muslim ya, pernah aktif di Muhammadiyah, pernah di gerakan-gerakan dakwah kampus ya, karena memang basisnya UGM, ya, Gajah Mada, bukan UIN, bukan pesantren, bukan madrasah. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan, memadukan antara perkembangan terkini ilmu sosial dan perkembangan yang relevan dari ilmu agama. Nah, disinilah Pak Kunto kemudian muncul dengan gagasan ilmu sosial profetik. Terlihat sederhana, tetapi sebenarnya prosesnya sangat kompleks dan punya implikasi yang luar biasa sebagai produk ilmu sosial Islam Indonesia. Ini adalah sebuah karya yang menurut saya ini bisa disebut sebagai karya rintisan. Rintisan itu artinya memang cenderung sederhana, tetapi sifatnya fondasional. Fondasional itu mendasar karena memang yang dibicarakan adalah hal-hal yang nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar. Oleh karena itu terlihat sederhana. Ya, berawal dari surat Ali Imran 110. Nah, pada titik ini ya kita perlu menyadari bahwa sebenarnya yang muncul mana dulu? Ilmu sosial profetik atau Ali Imran dulu? Ya. Ini hanya Pak Kunto yang tahu. Ya, nanti kalau kalian belajar ilmu hermeneutik ya, untuk mengkaji pemikiran itu munculnya dari mana atau dari mana Kuntowijoyo bisa mendapatkan ilmu itu. Ada dua kemungkinan, sama-sama mungkin ya. Mungkin Pak Kunto membaca surat itu berkali-kali, mungkin dari muda, kemudian mencoba menghayati, memahami, mengaktualisasikan dengan realitas sekarang. Lalu beliau melihat, oh ayat ini bisa menjelaskan situasi sosial yang terjadi di Indonesia di kalangan umat Islam saat ini. Lalu muncullah tulisan-tulisan atau gagasan tentang ilmu sosial profetik. Tetapi bisa juga sebaliknya. Ya. Beliau mengkaji ilmu-ilmu sosial, malah melintang di dunia pemikiran, lalu melihat bahwa umat Islam Indonesia punya problem semacam ini. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Pak Kunto atau audiens yang dibayangkan oleh Pak Kunto adalah umat Islam Indonesia, kaum intelektual Indonesia, para pemikir, orang-orang terdidik Islam di Indonesia. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menggunakan bahasa ilmu sosial saja, tetapi memerlukan legitimasi, memerlukan dalil supaya penjelasannya lebih masuk akal. Karena salah satu kekuatan dari kitab suci adalah legitimasi, memberikan kekuatan. Ya, kalau ini kitab suci sudah mengatakan begini, maka kita tidak punya pilihan selain mengikuti. Ya, legitimasi. Otoritas itu artinya kekuasaan. Kalau legitimasi itu artinya hak untuk ditaati. Ya, kita hanya bisa taat ketika kita hanya bisa menerima ketika itu yang berbicara sudah Al-Quran. Nah, dari situ dua-duanya tetap prosesnya sama, bahwa seseorang perlu menguasai dua ilmu yang berbeda, lalu satu keterampilan untuk menggabungkan dua ilmu tersebut. Jadi apa sih surat Ali Imran 110? Nanti silahkan dicek sendiri ya. Kuntum khaira ummatin. Bahwa umat Islam itu, kata Al-Quran, adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Yang pernah hadir di muka bumi. Umat Islam adalah kelompok terbaik yang pernah hadir di hadapan sejarah manusia. Ya, ini bukan bahasa fakta, tetapi bahasa normatif. Ya, kenyataannya umat Islam miskin, nggak ada negara Islam maju, nggak ada negara Islam yang bisa bikin komputer sendiri, nggak ada negara Islam yang bisa bikin HP, semuanya beli ke negara-negara non-Islam. Ya, itu faktanya. Tetapi
normativitasnya, kalau umat Islam itu mau, kalau umat Islam itu mengikuti bagaimana seharusnya, ya, maka kita ini adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jadi ada 3. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Satu-satu ya. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'murun, ukhrijat linnas ya, yang pernah dihadirkan oleh Allah kepada sejarah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jika kalian sanggup untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini tentu definisinya sangat luas. Amar ma'ruf itu artinya menyeru kepada kebaikan, nahi mungkar itu mencegah pada kemungkaran. Ya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, bisa dengan hati, bisa dengan prestasi, bisa dengan keteladanan. Ya, itu banyak cara. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dari 3 poin itu, Pak Kunto kemudian muncul 3 gagasan bahwa ilmu sosial atau ilmu untuk memahami manusia yang benar itu harus melibatkan 3 itu. Kalau kita ingin mengkaji manusia, pertama poin yang tadi itu ya, khairu ummah, harus humanisasi, harus memuliakan manusia, karena kita umat Islam adalah umat paling mulia. Bukan hanya paling mulia, manusia adalah makhluk paling mulia dari semua makhluk Allah, termasuk lebih mulia dari malaikat. Ya, karena malaikat hanya punya nurani tapi tidak punya nafsu, ya, dia punya rim, nggak punya gas. Jadi malaikat itu kalau nggak diperintah dia nggak bisa kreatif, nggak bisa bikin HP, nggak bisa bikin komputer. Ya. Sementara binatang hanya punya nafsu, tidak punya nurani. Ya. Binatang itu seperti rolling stone, seperti batu yang menggelinding di lereng gunung, nggak bisa berhenti kecuali nabrak batu yang lebih besar. Ya, binatang itu kan adanya nafsu dan takut. Jadi kalau dengan binatang yang lebih besar maka dia takut, tapi kalau tidak dia akan tidak terhentikan nafsunya. Ya, jadi cara mengkaji manusia adalah humanisasi. Bagaimana menciptakan kajian yang memuliakan manusia. Kalau begitu nggak boleh mengkritik, Pak. Intinya bukan itu. Tapi bahwa kita percaya manusia itu fitrahnya baik. Ya, manusia itu fitrahnya baik. Ketika kita mengkaji realitas kemanusiaan, maka itu dalam rangka untuk menciptakan kebaikan, memotret manusia sebagai manusia, bukan memotret manusia secara parsial, ya, nafsunya saja, kerusakannya saja. Karena kalau kita belajar ilmu sosial sebenarnya ya, kita pasti akan punya penjelasan mengapa sebuah kejahatan terjadi. Ya, orang mencuri, orang membunuh, menindas, penyimpangan perilaku dan lain-lain, itu kalau kita runut pasti ada sebabnya. Karena setiap anak lahir itu normal. Setiap anak lahir itu baik-baik, gitu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu ajaran Islam bahwa ya kalau anak itu lahir ya pasti baik-baik saja. Tapi lingkungannya, pendidikannya, orang tuanya, pergaulannya itulah yang akan menentukan dia tidak baik. Nah, mengapa humanisasi ini penting ya nantinya kaitannya dengan yang lain? Karena ya humanisme, what makes us human. Ini tulisannya campur ini. Yang atas tulisan Indonesia, yang bawah tulisan bahasa Inggris. Kalau humanisme bahasa Inggris tidak pakai e. Kemudian kadangkala humanisme itu berlebihan ya ini. Humanism is the faith that human beings can live happily without religion. It values
It values the welfare of human beings more than religious belief. Ini kurang ajar ini. Humanisme adalah keyakinan bahwa manusia bisa bahagia tanpa agama. Dan kemanusiaan menghargai menghargai kemanusiaan lebih tinggi dibanding agama. Nah, bisa sampai ke sana ketika kita fokusnya hanya humanisme saja. Nah, oleh karena itu Pak Kunto melanjutkan bahwa humanisme itu sebagai titik tolak. Ya, humanisme sebagai titik tolak. Lalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini yang disebut sebagai liberasi. Nah, ini kita perlu tahu juga bahwa Pak Kunto menulis dari tradisi kritis. Jadi salah satu judulnya adalah bukunya ini, Radikalisasi Petani. Pak Kunto Wijoyo sangat sadar bagaimana situasi politik ekonomi di Indonesia dan tren dunia internasional pada waktu itu adalah anti kapitalis. Yang kapitalisme adalah tendensi yang menindas, dan penindasan itu terjadi di berbagai ruang yang kadangkala tidak terlihat. Bukan hanya penindasan politik ekonomi, tapi penindasan mayoritas minoritas, penindasan penguasa yang dikuasai, penindasan yang pinter dibanding yang tidak pinter. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan liberasi, pembebasan. Nah, kebetulan di dunia sana secara internasional itu sedang tren pada waktu itu namanya teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah tafsir Katolik terhadap Marxisme. Ini ada konteks di Amerika Selatan, ya. Di Amerika Selatan di mana kapitalisme itu menindas, kapitalisme yang dibawa oleh para penjajah kulit putih, Spanyol, Portugal, dan orang-orang asli Amerika Selatan ya. Kalau kalian lihat Amerika Selatan, pemain bola Amerika Selatan siapa yang kalian tahu? Neymar, siapa? Messi, itu kan kulit putih. Ya, mereka adalah orang-orang Eropa yang pergi ke Amerika Latin, lalu mereka dominan karena mereka orang Eropa, sementara yang Amerika Latin itu masyarakat tradisional. Nanti mungkin kalau kalian ketemu dengan pemain bola yang kulit hitam ya, Amerika Latin seperti Pele, Ronaldinho zaman dulu ya, sekarang saya kurang tahu siapa pemain bola Amerika Selatan sekarang. Nah, itu menjadi korban penindasan. Lalu ada gereja yang mengantarai mereka karena sama-sama Kristen, sama-sama Katolik. Sejumlah father gereja, pastor-pastor gereja itu kemudian membaca ilmu sosial kritis secara kritis. Kritik Marxisme dan Marxisme kritis. Ini Yesus, ya, ini Karl Marx, ini pendeta Katolik, ya, lalu ini pekerja dan petani. Bagaimana tafsir teologi pembebasan itu adalah ajaran Katolik yang mengajak seluruh komponen masyarakat melawan penindasan dan ketidakadilan. Jadi pemikiran Marx yang notabene materialis dan banyak orang menganggapnya anti agama ditransformasi sedemikian rupa sehingga menjadi pemikiran yang memadukan antara sikap kritis terhadap penindasan, yang itu cirinya Marxisme, dengan spiritualitas yang menjadi ciri dari Katolisisme. Nah, Pak Kunto dengan pemikir-pemikir lain di kalangan Islam mencoba merumuskan versi Islam, ya, liberasi versi Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dua tafsir ya. Tafsir pertama menganggap itu dua aktivitas yang berbeda. Yang satu menyeru kepada kebaikan, yang satu memusuhi yang tidak baik, penyakit masyarakat, apa istilahnya ya, sweeping ya. Dulu kalau di Jogja pernah beberapa tahun yang lalu ya, kalau kalian
cowok cewek berboncengan di malam hari akan dicegat. Ini muhrim atau tidak? Kalau tidak muhrim nggak boleh boncengan. Padahal sudah terlanjur di tengah perjalanan ya. Harus ada salah satu yang turun. Itu sering dipahami sebagai nahi mungkar. Sementara amar ma'ruf itu ya ceramah, majelis taklim. Tetapi ada juga yang melihat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini satu kesatuan. Ya. Pendidikan misalnya ya, atau majelis taklim, dakwah. Itu menyeru kepada kebaikan dan sebenarnya adalah memahamkan masyarakat pada apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dengan sendirinya nanti akan hilang ketidakbaikan itu. Ya, karena kejahatan sering dilambangkan sebagai kegelapan. Kita nggak bisa menghilangkan kegelapan. Coba kalian ke malam hari, kegelapannya mau disembunyikan kemana, nggak bisa. Cara untuk menghilangkan kegelapan adalah membawa cahaya. Ya. Dengan membawa pengetahuan, dengan membawa pendidikan, dengan membawa pencerahan, maka dengan sendirinya orang akan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan akhirnya mampu menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. Ya, yang nantinya itu menjadi, kalau dalam bahasa agama namanya takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau dalam bahasa kehidupan sosial namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, humanisasi dan liberasi ini tidak akan bermakna tanpa transendensi. Apa itu transendensi? Kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya fisik, bukan hanya sosial, tapi spiritual. Dan spiritual itu kaitannya dengan keilahian, ya, ketuhanan. Jadi ketika kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu itu tidak akan punya makna kalau itu tidak kita abdikan untuk kebaikan. Kita mencari harta sebanyak-banyaknya, ya, seukuran dengan umur dan kesehatan masing-masing. Itu tidak akan punya makna yang sebenarnya kalau itu hanya untuk kesenangan pribadi. Harta yang banyak, kekuasaan yang banyak, ilmu yang banyak, itu hanya akan bermakna ketika kita berbagi. Ya, ini contoh menarik ini. Di tengah kesibukan metropolitan, saya lupa ini di mana, tapi kelihatannya bule Amerika kalau dilihat dari wajahnya. Apa cirinya orang Amerika? Gemuk. Ya, orang Amerika hobinya makan donat. Jadi mereka tubuhnya besar-besar. Di tengah aktivitas di tengah kota ya, ini gambaran aktivitas secara umum ya. Di tengah kesibukan hidup kita perlu meluangkan waktu untuk mengendapkan supaya kita berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu dari bangun tidur lagi dia makan, mencari makan, mencari pasangan, beranak pinak, mencari kekuasaan, itu binatang. Tapi kalau manusia ya, seperti lagunya Bimbo itu, sajadah yang panjang gitu ya. Di tengah kita mencari ilmu, di tengah kita mencari rezeki, itu kita luangkan waktu untuk mengingat bahwa menghayati bahwa kita ini bukan hanya makhluk fisik, kita ini makhluk spiritual. Dan nantinya kita akan menyadari bahwa makna hidup itu adalah pada kebersamaan, dan kebersamaan itu adalah yang substansi adalah kebersamaan dalam spiritualitas. Ya, bermaafan, silaturahmi. Ini sebenarnya bukan hanya formalitas sosial, tidak. Ini adalah upaya untuk mensinkronkan spiritualitas kita, bahwa kita sama-sama manusia, sama-sama perjalanan menuju mati. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang sukses, ada yang belum. Nah, semuanya saling menguatkan, semuanya saling disinkronkan. Ya, sehingga ujungnya ya adalah transendensi. Nah, dengan 3 tahapan ini atau 3 fase ini, Pak Kunto akan membayangkan bahwa nanti kalau kita melihat masyarakat umat Islam itu dengan cara ini, maka Islam itu akan menjadi ilmu. Ya, kalau kita menggunakan Islam itu dengan cara seperti ini, Islam itu akan menjadi ilmu sosial.
Nah, ilmu sosial dengan, kalau Islam itu kan sifatnya subjektif ya, sementara ilmu itu sifatnya objektif. Bagaimana cara mengobjektifkan Islam adalah dengan cara mengilmukan Islam. Jadi kalau kalau Ismail Al-Faruqi terkenal dengan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan ya, kalau Pak Kunto ini punya jargon ilmuisasi Islam. Bagaimana Islam bisa menjadi ilmu? Artinya apa? Islam bisa menjadi alat untuk memahami dan mengubah kehidupan secara sistematis, secara metodologis. Dengan cara apa? Dengan cara tahapan-tahapan ini. Ya. Ada aspek humanisasi, ada aspek liberasi, ada aspek transendensi. Nah, ini seperti saya sampaikan di muka, di depan, bahwa ini masih tahapannya dasar ya. Metodologinya apa Pak? Kuantitatif apa kualitatif? Observasi apa interview? Ini studi kasus apa komparatif? Ya itu nanti. Ya. Itu tugas kalian untuk mengembangkan lebih lanjut nantinya, tetapi bahwa Pak Kunto sudah menyediakan kepada kita sebuah platform bagaimana menjadikan Islam sebagai ilmu untuk memahami manusia. Jadi kita perlu melihat masyarakat yang baik atau yang tidak itu dengan cara ini. Apakah di situ humanisasinya sudah bagus atau tidak? Apakah di sana terjadi penindasan, diskriminasi atau tidak? Apakah di sana sudah ada nilai-nilai spiritual atau tidak? Ya, itu akan menjadi ukuran baik dan tidaknya sebuah masyarakat. Lalu lebih lanjut, bagaimana cara memperbaiki masyarakat? Ya dengan menggunakan 3 ini. Proses humanisasi, proses liberasi, proses transendensi. Ya, demikian diskusi kita tentang Kunto Wijoyo. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.